Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ibu kota baru diprediksi bakal mengalami nasib seperti Bandara Kertajati, sepi dan jadi seperti bengkel. Hal ini disampaikan oleh pegiat Urban Center for Urban Studies, Elisa Sutanujaya, di akun Twitternya. Berkaca pada Bandara Kertajati yang gagal, tidak jadi bandara malah jadi bengkel pesawat, menurutmu istana baru yang sepertinya akan gagal dan ibu kota baru dan juga akan gagal, di masa depan bakal bertransformasi jadi apa? Tulis Elisa Sutanujaya di akun Twitternya. Yang bilang ibu kota baru pasti berhasil mungkin karena terlalu obsesif main Lego. Bangunannya mungkin akan jadi, tapi apakah dia akan jadi kota atau tidak, itu soal lain. Ya itulah nasib mindset jika melihat kota hanya sekumpulan bangunan. Lanjut Elisa. Karena itu, kata tweetnya, bangunan dan jalan serta got bisa saja jadi. Tapi apakah dia akan menjadi kota atau tidak, yaitu perkara lain. Kalau soal bangun-bangun kan yang penting ada utang. Uang kan? Sentil Elisa. Habiskan duit utang triliunan tapi akhirnya gagal juga. Seperti kita tahu bahwa Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat akan difungsikan untuk menjadi Maintenance, Repair, Overhaul atau MRO atau merupakan perawatan pesawat. Kebijakan baru atas arahan Presiden Joko Widodo itu lantas menuai sorotan dari Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyamakan Indonesia, KAMI, yaitu Gede Suryana Yusuf. Namun tampaknya Gede Suryana tidak kaget mendengar kabar bahwa Bandara Kertajati yang kerap digadang-gadang menjadi bandara besar di Indonesia itu berakhir menjadi bengkel pesawat. Gak heran kalau Bandara Kertajati yang digadang-gadang jadi bandara besar akhirnya cuma jadi bengkel pesawat. Kata Gede sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat melalui Twitternya @suryana_gede pada Rabu 31 Maret. Dia juga menilai jika Bandara Kertajati terus mengalami kerugian operasional dan pemerintah tidak sanggup lagi membiayai, maka akan sangat mungkin nantinya bandara tersebut akan dijual ke swasta. Kalau rugi terus dan pemerintah nggak sanggup tanggung biaya maintenance-nya, sangat mungkin dilego ke swasta dengan harga murah. Ucapnya secara tegas. Selain itu, Gede Suryana juga menyinggung ibu kota baru di Kalimantan yang diketahui proyeknya jauh lebih besar ketimbang Bandara Kertajati. Bandara saja akhirnya bisa batal malah jadi bengkel. Apalagi rencana bangun ibu kota yang jauh lebih besar proyeknya. Ujar dia menambahkan. Melihat nasib Bandara Kertajati yang pada akhirnya menjadi bengkel, Gede Suryana lantas mempertanyakan ibu kota baru nanti akan bernasib seperti apa. Jika bandara akhirnya berubah jadi bengkel, kira-kira ibu kota baru bisa jadi apa ya? Ujar Gede Suryana mengaitkan cuitannya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Internasional Kertajati akan memiliki fungsi lain yakni sebagai kawasan maintenance, repair, dan overhaul atau MRO atau merupakan perawatan pesawat, baik pesawat instansi pemerintah, TNI Polri maupun swasta. Tercatat kami sudah diskusikan dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, untuk memanfaatkan kegiatan MRO atau perawatan pesawat milik TNI, di mana TNI dan juga GMF yang merupakan salah satu perusahaan MRO sudah koordinasi. Kata Budi dikutip melalui redaksi Antara. Hal itu juga diungkapkan Menhub Budi Karya usai rapat terbatas dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. GMF atau PT GMF Aero Asia yang merupakan anak usaha BUMN PT Garuda Indonesia Tbk juga sudah mendapatkan lisensi untuk melakukan perbaikan pesawat-pesawat yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan fungsi tambahan itu, lanjut Budi, pemerintah akan segera memulai pembangunan kawasan MRO di Kertajati. Akan kita kembangkan pada lahan-lahan yang sudah dimiliki dan akan dilakukan dengan cepat. Begitu ujarnya. Saya mengamati isu pemindahan ibu kota akan menjadi bara api baru bagi perlawanan rakyat. Orang Jakarta Betawi mulai menuntut kompensasi atas tanah yang ditempati menjadi ibu kota selama 74 tahun. Ada lagi yang ingin otonomi khusus, bahwa Jakarta tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan Betawi. Tuntutan ini bisa bertambah hingga merembet pada hal-hal lain. Pemindahan ibu kota kini benar-benar menjadi api yang akan siap menghanguskan semangat persatuan Indonesia.
Sepertinya tuntutan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berdiri di Padang, Sumatera Barat tahun 1949 tidak terlalu bahaya, karena hanya menuntut otonomi khusus dan perhatian pemerintah terhadap daerah di luar Jawa. Berbeda dengan PRRI, reaksi keras masyarakat terhadap pemindahan ibu kota bisa memicu disintegrasi, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, hingga kesulitan ekonomi bersatu padu menjadi tsunami tuntutan yang bisa muncul bak air bah yang menghantam keutuhan NKRI. Beberapa daerah mengalami kecemburuan terhadap sikap dan tindakan pemerintah. Orang-orang Sumatera juga merasa bahwa daerahnya sangat layak menjadi ibu kota. Sementara di Papua, tuntutan merdeka semakin menggema. Bahkan sudah 1,8 juta jiwa menandatangani referendum yang telah dibawa ke PBB pada Januari 2019. Kekacauan Papua masih belum teratasi sepenuhnya. Demonstrasi masih bergejolak di sana. Pemerintah hanya sibuk mengurus wacana pemindahan ibu kota. Disebut wacana karena kajian tentang pemindahan ibu kota belum terlihat secara detail dan holistik. Dengan bermodalkan PowerPoint 5 lembar, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meyakinkan pada masyarakat akan keseriusan wacana pemindahan ibu kota. Beredar lagi sebuah gambar yang memperlihatkan dugaan plagiasi dari atas infografis dari negara lain. Mengutip dari Profesor Emil Salim, Bappenas tega memberikan kajian yang keliru cara itu. Kenapa Bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya. Kasihan presiden yang memikul beban seperti itu. Reaksi Emil Salim ini muncul ketika PowerPoint disebarkan oleh Bappenas dan itu memang memalukan. Kalau dilihat dari kesiapan, pemindahan ibu kota ini hanya sebatas wacana yang menguras energi bangsa. Saya juga curiga jangan-jangan keributan, melempar wacana dan semacamnya memunculkan keributan di masyarakat menjadi salah satu program dari pemerintah. Karena setiap hari masyarakat disibukkan dengan wacana pemindahan ibu kota yang belum tentu terjadi. Dari segi hukum sedikitnya ada 7 undang-undang yang harus diubah. Regulasi tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk ibu kota, Undang-Undang pengadaan tanah untuk kawasan strategis, Undang-Undang tata ruang, dan Undang-Undang tentang lingkungan. Tidak menutup kemungkinan dibuatkan regulasi baru. Bisa jadi regulasi baru itu lebih dari 1. Artinya syarat pemindahan ibu kota dari segi aturan hukum belum terpenuhi. Menelusuri filosofi ibu kota, maka Jakarta adalah kota yang tidak tergantikan untuk sebuah ibu kota. Sebab sejarah panjang bangsa Indonesia telah dirumuskan di Jakarta oleh para founding father bangsa ini. Di Jakarta penyusunan falsafah bernegara. Di Jakarta dibacakan proklamasi kemerdekaan. Di Jakarta diputuskan NKRI dan semua sejarah kolonialisme itu berpusat di Jakarta. Maka sudah sewajarnya Jakarta menjadi ibu kota negara dan tetap menjadi ibu kota negara. Kalau misalnya pemerintah ingin pemerataan pembangunan dan membangun ibu kota baru, maka ia ibu kota sebagai pusat bisnis. Tidak mungkin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan membangun yang baru, menyusun ulang sejarah baru, budaya ibu kota baru, dan lain sebagainya. Contohnya Amerika Serikat yang memiliki 2 ibu kota kembar. New York menjadi pusat bisnis, sementara Washington DC menjadi ibu kota administrasi pemerintahan, sekaligus budaya dan sejarah bangsa Amerika. Sementara wacana pemindahan ibu kota Indonesia ini kelihatan tidak jelas. Bahkan pemindahan ini seperti pemindahan total, mulai dari pemerintah, budaya dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan dibawa ke Kalimantan. Dan Jakarta ditinggalkan menjadi kota bersejarah yang mati karena ditinggal.